Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan waktu luangnya, sehingga pada video kali ini saya dapat mempresentasikan mengenai makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta aspek mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa sih kompetensi inti? Kompetensi inti adalah suatu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan tiap jenjang, tingkatan kelas maupun mata pelajaran. Pada hakikatnya, kompetensi inti adalah bentuk operasional dari standar kelulusan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, lalu tingkah laku maupun motorik. Kemudian, semakin tinggi tingkat kelasnya ataupun jenjang pendidikannya, maka akan semakin tinggi pula kualitas dari kompetensi inti. Ibaratnya kita sedang menaiki sebuah anak tangga. Makin tinggi anak tangga tersebut, maka akan semakin tinggi pula kualitas yang diberikan pada kompetensi inti ini. Pada jenjang pendidikan MA, MTS, lalu Madrasah Aliyah, dan juga kelas 7, 8, dan 9 itu pasti akan berbeda kompetensi intinya. Ini disebabkan karena kompetensi inti itu menyesuaikan dengan kualitas peserta didik, kualitas karakteristik peserta didik. Rumusan kompetensi inti menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yakni rumusan kompetensi inti terdapat menjadi 4 kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti 1. Kompetensi inti 1 itu meliputi sikap spiritual. Lalu kompetensi inti 2 yaitu meliputi sikap sosial. Dan juga kompetensi inti 3 meliputi sikap pengetahuan atau kognitif. Dan yang terakhir kompetensi inti 4 meliputi keterampilan atau aspek psikomotorik. Kedudukan kompetensi inti yang pertama yaitu sebagai kompetensi untuk mencapai standar kelulusan. Kedudukan yang kedua yaitu sebagai pengikat antara kompetensi dasar dan juga tingkatan kelas. Lalu selanjutnya yaitu kedudukan kompetensi inti sebagai sinkronisasi horizontal dan sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi horizontal ini maksudnya yaitu sinkronisasi antar mata pelajaran. Lalu yang sinkronisasi vertikal yakni sinkronisasi antar setiap kelas. Kemudian yang kedudukan yang terakhir yaitu sebagai muatan nilai yang menjadi acuan seorang guru untuk memberikan penilaian tertentu pada setiap peserta didik atau tingkatan kelasnya. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar? Teman-teman sudah tahu apa pengertian dari kompetensi dasar? Ya, saya akan jelaskan. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan mata pelajaran minimal pada setiap mata pelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman bahwa tingkatan-tingkatannya itu seperti ini. Yang pertama tingkatan SKL. Tingkatan SKL itu diturunkan menjadi kompetensi inti. Nah, pada kompetensi inti ini lalu dijabarkan lagi pada kompetensi dasar. Nah, nanti setelah adanya kompetensi dasar, itu akan dijabarkan lagi pada indikator-indikator pembelajaran. Seperti itu penjelasan singkatnya mungkin agar teman-teman bisa memahami bagaimana perbedaan-perbedaan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga standar kompetensi lulusan. Makna dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kompetensi untuk mencapai kompetensi inti, seperti yang telah kita ketahui tadi. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti, yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, apa sih kedudukan dari kompetensi dasar ini? Yang pertama,
Kompetensi dasar sebagai muatan nilai yang terdiri dari sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Selanjutnya, kedudukannya sebagai kompetensi untuk mencapai kompetensi inti. Jika kita ingin mencapai suatu kompetensi inti, maka kita harus menempuh kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian, kedudukan yang terakhir yaitu kompetensi dasar sebagai kompetensi yang memuat kompetensi diri, yang memuat kompetensi dari setiap mata pelajaran. Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan kualitas peserta didiknya, karakteristik peserta didiknya, kemudian kemampuan awal peserta didiknya, dan juga dari ciri mata pelajaran, mengingat standar kompetensi lulusan yang harus dicapai. Kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan rumusan kompetensi inti, yaitu kompetensi dasar 1 meliputi atau mencakup sikap spiritual untuk mendukung kompetensi inti 1. Kemudian kompetensi dasar 2 mencakup sikap sosial untuk mendukung kompetensi inti 2. Kompetensi dasar 3 yaitu mencakup pengetahuan aspek kognitif untuk mendukung kompetensi inti 3. Selanjutnya yang terakhir, kompetensi dasar 4 yaitu mencakup sikap atau aspek psikomotorik atau keterampilan untuk mendukung kompetensi inti 4. Untuk kompetensi dasar 1 dan 2 itu tidak diajarkan secara langsung pada pembelajaran, tetapi terintegrasi pada setiap mata pelajaran. Sebalikannya, yaitu kompetensi dasar 3 yaitu pengetahuan, dan kompetensi dasar 4 yaitu keterampilan itu diajarkan secara langsung di mata pelajarannya, di kelasnya. Seperti itu mungkin untuk penjelasan mengenai makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kesimpulannya, kompetensi inti tidak diajarkan, melainkan terintegrasi secara tidak langsung dalam suatu pembelajaran. Kemudian kompetensi inti mengacu pada standar kelulusan, sedangkan kompetensi dasar itu mengacu pada kompetensi inti. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu kompetensi inti sebagai dasar penyusunan untuk kompetensi dasar. Dan yang terakhir, kompetensi inti tidak terikat pada suatu mata pelajaran, namun kompetensi inti terikat pada mata pelajaran tertentu. Seperti itu mungkin penjelasan untuk makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek materi pembelajaran bahasa Arab pada tema Al-Hajj wal Umroh. Itu tema yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini. Apa saja ya aspek materi bahasa Arab pada tingkat madrasah aliyah dengan tema haji dan umroh? Ada yang tahu? Aspek materi bahasa Arab pada madrasah aliyah dengan tema haji dan umroh yang terdapat pada kompetensi dasar yang berbunyi sebagai berikut. Pada 3.7 berbunyi, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema haji dan umroh, yang melibatkan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari tasrif fi'il madhi lughawi. Pada kompetensi dasar 3.7 ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek maharatul kalam, yaitu terdapat kata fungsi sosial, di mana siswa harus memahami secara betul-betul bagaimana pengaplikasian dari tindak tutur, menanyakan atau menyatakan tindakan atau kejadian di waktu lampau. Kemudian terdapat kata struktur teks, yakni siswa harus mampu memahami paragraf atau isi bahasan dari teks yang berkaitan dengan tema haji dan umroh. Selain aspek maharatul kalam, pada kompetensi dasar 3.7 ini juga terdapat aspek fahmu tarokib, di mana siswa harus memahami susunan gramatikal untuk menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan haji dan umroh. Selanjutnya pada kompetensi dasar 4.7
Ini yaitu masuknya ke dalam kompetensi kognitif, yakni yang berbunyi mendemonstrasikan tindak tutur, menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasrif fi'il madhi lughawi baik secara lisan maupun tulisan. Sudah dapat dilihat bahwa pada kompetensi dasar 4.7 ini itu adalah yang pertama terdapat aspek maharatul kalam, yakni secara lisan mendemonstrasikan tindak tutur, menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau yang berkaitan dengan tema haji dan umroh. Kemudian selain itu juga terdapat aspek maharatul kitabah, karena di mana siswa mendemonstrasikan tindak tutur, menanyakan atau menyatakan tindakan atau kejadian di waktu lampau baik secara tertulis. Kemudian pada kompetensi 3.8 dan juga kompetensi 4.8, di mana pada kompetensi ini adalah mengenai kompetensi keterampilan. Kompetensi 3.8 yang berbunyi menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema haji dan umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, tasrif, fi'il madhi, dan lughawi. Nah, pada kompetensi 3.8 ini terdapat beberapa aspek, diantaranya ada aspek maharatul kitabah dan juga aspek fahmu tarokib, di mana maharatul kitabah karena di sini dituntut untuk mengetahui susunan gramatikal dan juga dituntut untuk bisa menganalisis gagasan dari teks. Jika kita bisa menganalisis gagasan dari teks, maka kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana caranya menulis teks-teks tersebut yang berkaitan dengan tema haji dan umroh. Nah, kemudian terdapat aspek fahmu tarokib karena seorang siswa dituntut untuk menerapkan kaidah tentang susunan gramatikal yang berkaitan dengan tema haji dan umroh. Pada kompetensi dasar 4.8 yang berbunyi menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema haji dan umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, tasrif, fi'il madhi, al-lughawi baik secara lisan maupun tulisan. Pada kompetensi dasar 4.8 ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu terdapat aspek maharatul kitabah dan juga ada maharatul kalam dan fahmu tarokib. Kenapa di sini terdapat aspek maharatul kitabah? Karena siswa dituntut untuk bisa menilai hasil analisis gagasan dari teks dan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal yang secara tertulis. Dan yang kedua terdapat maharatul kalam karena siswa dituntut untuk bisa menilai hasil analisis gagasan dari teks yang berkaitan dengan tema haji dan umroh secara lisan. Dan yang terakhir terdapat aspek fahmu tarokib karena siswa dituntut untuk bisa memahami susunan gramatikal. Kenapa harus bisa memahami susunan gramatikal? Karena pada kompetensi 4.8 ini yaitu kunci utamanya adalah menilai hasil analisis gagasan. Jika kita ingin menilai hasil analisis gagasan, maka kita juga harus bisa memahami bacaan dari teks tersebut. Baru kita bisa menilai hasil analisis gagasan dari teks tersebut. Kesimpulannya, pada materi bahasa Arab untuk tingkatan madrasah aliyah dengan tema haji dan umroh terdapat beberapa aspek-aspek materi. Yang pertama yaitu aspek maharatul kalam, yaitu di mana siswa harus memahami secara betul-betul bagaimana pengaplikasian dari tindak tutur baik dari fungsi sosial maupun struktur teks pada materi haji dan umroh. Kemudian terdapat aspek maharatul kitabah, di mana siswa wajib untuk bisa mendemonstrasikan tindak tutur secara tertulis. Dan yang terakhir yaitu ada aspek fahmu tarokib, di mana siswa atau peserta didik
diharapkan mampu menerapkan kaidah tentang susunan gramatikal, kemudian harus memahami susunan gramatikal. Yumkin hadza minni, syukron katsiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.